Shalom semuanya, saya percaya hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Siapkan hati kita akan memberikan pujian yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Mari sama-sama kita katakan anak Allah, Yesus namanya, haleluya. Dalam kehidupan kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah mengalahkan maut, dan hari ini Dia hidup dan Dia menjamin kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Siapkan hatimu, siapkan seluruh hidupmu. Izinkanlah Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan saya dan saudara.
Saya percaya bahwa setiap perkataan firman Tuhan, Dia berkuasa untuk menolong kita, untuk memberikan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami yakin saat Engkau berfirman Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, katakan ku menang. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu suara-Mu saat ini. Di tengah-tengah dunia yang menangis saat ini, kami butuh penghiburan dari-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami butuh tangan-Mu untuk menopang kami Tuhan. Kami butuh kata-kata-Mu untuk mengatakan jangan khawatir. Aku ada untuk-Mu. Oh, haleluya. 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 Buka hatimu saat ini. Buka hatimu saat ini. Engkau yang ada di rumah saat ini. Engkau yang berkumpul di rumah saat ini, buka hatimu. Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita lewat hamba-Nya. Saat ini Tuhan sedang mencari hatimu. Hatimu yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan butuh hatimu. Terima kasih Tuhan, beri hatimu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati firman Tuhan saat ini. Kami akan menikmati firman-Mu saat ini Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengangkat hidup kami. Kami percaya hanya firman-Mu yang mampu menopang kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Tuhan selain firman-Mu. Selain firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama menikmati berkat firman Tuhan di siang hari ini. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan di kesempatan yang luar biasa ini kita boleh kembali bertemu. Walaupun mungkin kita tidak bersama-sama, tapi saya percaya jemaat sekalian yang ada di rumah, kita boleh mengikuti, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan saat ini tidak berlambatan, kita segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum membaca firman Tuhan, kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita yang besar bagi kami sekalian. Di hari ini, kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit bagi kami. Dan biarlah dengan kami memperingati kebangkitan-Mu, kami mau tetap setia, kami mau lebih taat dan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam mengiringi dan melayani Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dan biarlah hamba-Mu ini diurapi dan hanya berbicara seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Lihatlah,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Cerita kebenaran firman Tuhan pada saat ini menceritakan ketiga wanita yang sangat luar biasa, yaitu Maria Magdalena, Maria, Ibu Yakobus, dan Salome. Dalam keadaan suasana keberadaan mereka dalam keadaan gundah gulana, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana yang ada pada saat itu tidak mempengaruhi mereka. Walaupun di hari-hari bagaimana mereka menyaksikan Yesus yang mengasihi mereka, Yesus yang mereka kasihi, yang harus ditangkap, yang harus disalibkan, dan luar biasa. Di situasi-situasi yang ada, mereka berada di ring terdepan, menyaksikan secara langsung bagaimana pengalaman, bagaimana penderitaan Yesus sangat luar biasa. Dan ketiga wanita ini, mereka melewati proses demikian yang sangat sulit. Dan saya mengatakan bahwa ketiga wanita ini, mereka memiliki kasih yang murni. Kasih yang murni. Karena mereka melewati proses demi proses, situasi-situasi yang sulit. Tidak menggoncangkan kepercayaan mereka, kesetiaan mereka. Mereka tetap mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Berbeda dengan murid-murid, mereka tenggelam dengan situasi yang ada, entah mereka kemana. Tetapi berbeda dengan ketiga wanita diceritakan di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Untuk menghasilkan yang murni memang membutuhkan proses, harus ditempa. Dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 10 dikatakan bahwa penderitaan itu yang memurnikan. Dan di dalam Daniel pasal 11 ayat 35, Daniel pasal 12 ayat 10, bagaimana pemurnian itu akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau menghasilkan iman yang murni, kita harus mempersiapkan hidup kita masuk di dalam proses Tuhan. Masuk dalam proses Tuhan memang tidak gampang, sulit, tetapi bersama dengan Tuhan. Dan ada Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita, sehingga kita terus melewati proses dan Dia terus memurnikan kita, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang indah. Ada 3 hal di dalam pembacaan kita pada firman Tuhan pada saat ini. Dan saya memberikan judul adalah kasih yang murni. Yang pertama, kasih yang murni adalah tidak terintimidasi oleh apapun juga. Kasih yang murni, yang pertama, tidak dapat terintimidasi oleh apapun juga. Nah, ini pengalaman dari ketiga wanita ini. Karena mereka sudah melewati proses demi proses. Dan pada saat penguburan Tuhan Yesus,
Bagaimana mereka tetap bangkit. Bagaimana mereka tidak terintimidasi dengan situasi, dengan keadaan pada saat itu memang tidak menentu. Secara manusia tidak ada pengharapan. Secara manusia sudah berputus asa dalam kondisi yang demikian. Tetapi ketiga wanita ini luar biasa. Karena kasih yang murni yang mereka miliki tidak terintimidasi oleh apapun juga. Yang pertama, dalam keadaan gundah gulana, mereka pada saat itu, karena mereka masih tetap memiliki pengharapan, karena kasih mereka yang sangat luar biasa kepada Tuhan Yesus, mereka memikirkan pada saat itu bagaimana kalau mereka harus merempah-rempah, meminyaki mayat Tuhan Yesus. Ketiga wanita yang luar biasa ini, mereka memiliki kasih yang murni. Teruji dengan proses demi proses kehidupan yang mereka hadapi yang sangat sulit. Kasih mereka, karena kasih yang murni, tidak terintimidasi oleh apapun juga. Oleh suasana hati mereka saat itu yang tidak menentu secara manusia. Tidak menggoncangkan pengharapan mereka. Tidak menggoncangkan kasih mereka. Dan saat itu, bagaimana mereka harus melakukan perjalanan untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus. Untuk merempah-rempah dan meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Mereka diperhadapkan dengan batu yang besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Dan bagaimana mereka diperhadapkan dengan penguasa, tentara-tentara Romawi yang diperintahkan oleh imam-imam Yahudi untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Karena pada saat itu para imam-imam pernah mendengar bahwa hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Dan saat itu mereka memerintahkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Penguasa, suasana hati, perjalanan, halangan batu yang besar tidak mengurangi, tidak mengintimidasi mereka. Dengan satu tujuan, mereka pergi untuk meminyaki dan merempah-rempahi tubuh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Kalau kasih Kristus ada di dalam kita, apapun yang kita hadapi tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Jemaat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana kondisi yang ada pada saat ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena yang kita hadapi saat ini memang sulit, tetapi belum seberapa. Kita mampu melewatinya karena kasih Tuhan. Kalau kita memiliki kasih yang murni itu, tidak terintimidasi oleh apapun juga. Yang kedua, kasih yang murni tetap berkarya dalam segala situasi. Ini yang ditunjukkan, ini yang ditampilkan oleh ketiga wanita ini. Suasana yang sulit saat itu. Mereka harus melakukan perjalanan yang jauh. Mereka tunjukkan mereka siap berkorban. Karena mereka tahu terlalu singkat waktu itu untuk disia-siakan.
Waktu yang singkat itu mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu bagi Yesus Kristus. Mungkin secara manusia mereka berpikir, untuk apa? Sudah 3 hari Tuhan Yesus dikuburkan. Mayatnya sudah bau. Kalau mereka berpikir secara manusia, tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada harapan lagi. Tetapi dalam situasi yang ada saat itu, ketiga wanita ini, mereka melakukan yang terbaik. Mereka siap berkorban. Mereka bertindak. Mereka pergi. Kasih yang murni tidak mengintimidasi mereka. Kasih yang murni mereka tetap berkarya. Dan mereka mendapatkan hasil. Ada hasil yang mereka peroleh. Mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka harapkan. Mereka mungkin berpikir datang meminyaki, merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus itu sudah cukup. Tetapi ternyata yang mereka temukan lebih daripada itu. Perjalanan mereka berjalan dengan baik. Kubur sudah terbuka. Dan saat itu mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Karena dia berkata, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka baru tersadar dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Karena Yesus sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Diingatkan oleh malaikat. Mereka diliputi oleh sukacita yang besar. Segala apa yang mereka hadapi, suasana gundah gulana saat itu semuanya sirna. Semuanya terkubur. Ada satu sukacita yang besar. Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Dia bangkit daripada kematian. Kebangkitan Yesus menghidupkan pengharapan mereka. Oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita hidup. Kita diselamatkan. Dan malaikat Tuhan mengatakan, beritahu kepada Petrus, kepada teman-temannya. Karena keadaan Petrus dan teman-temannya, mereka entah kemana. Mereka mencari jalan masing-masing. Mereka terkubur dengan keputusasaan mereka, dengan keadaan mereka. Terlebih Petrus sangat terpukul. Karena pada saat Tuhan Yesus, dia ditangkap. 3 kali dia menyangkali Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan beritahu kepada Petrus. Dan itu disampaikan oleh ketiga wanita ini. Luar biasa. Di hari-hari ini, seakan-akan tidak ada harapan lagi. Di hari-hari ini, kita melihat semakin hari mungkin secara manusia semakin suram. Keadaan yang tidak menentu. Dan ini tidak mudah, tidak gampang. Tetapi percayalah, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada harapan di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Yang Tuhan mau, marilah. Kalau kesulitan saat ini, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini, karena memurnikan iman kita, memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, aku siap. Aku siap menjalani dan melewatinya. Dan saya percaya, kita akan mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
firman Tuhan di bagian yang terakhir. Saya kembali membaca ayat 8. Dikatakan mulai dari dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dalam keadaan apapun juga di hari-hari ini, kita sebagai anak Tuhan ada tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita bersama-sama. Injil Tuhan Yesus, kabar baik itu terus diberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Dia mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, beritakanlah Injil, dan baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam." Marilah, di tengah-tengah suasana yang sulit, ada tantangan, penuh pergumulan, tapi percayalah, sebagaimana wanita ini, mereka melewati proses yang luar biasa. Mereka menang, mereka melewatinya, mereka menghasilkan kasih, iman yang murni, yang luar biasa, karena mereka ditempa dengan berbagai hal, kesulitan dalam hidup mereka, sehingga kemurnian kasih mereka di hadapan Tuhan tidak terintimidasi oleh apapun juga, dan mereka tetap berkarya. Mereka tetap memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan inilah tanggung jawab kita. Marilah pada saat ini, di suasana yang saat ini mungkin secara manusia sulit, tetapi marilah kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melewatinya. Amin firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur atas kebenaran firman-Mu sudah memberkati kami pada saat ini, di hari di mana kami memperingati hari kebangkitan. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap bangkit, kami tetap semangat, kami tidak terintimidasi oleh apapun juga. Kami tetap berkarya, melakukan sesuatu, melakukan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup kami, inilah doa kami. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati hari-hari yang kami akan lewati. Karena bersama dengan Tuhan, kami mampu, kami diberikan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Kita akan tutup ibadah kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, anak-anak, bahwa kita kuat karena ada Tuhan yang menolong kehidupan kita. Amin saudara. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama menerima berkat Tuhan pada saat ini. Kita akan tutup ibadah kita. Kita akan angkat pujian sama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Menolong dan memelihara hidup kami. Haleluya. Tak usah ku takut, amin.
Ku